Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Hadirin al hadirat yang berbahagia. Ya alhamdulillah, puasa ini harus disyukuri. Berbahagialah orang yang berpuasa dan mau menjalankan puasa. Karena puasa ini nggak main-main. Ibadah yang Allah bikin alasan itu puasa. Karena puasa itu seperti penyiksaan, makan nggak minum nggak, penyiksaan. Tapi Allah kasih alasan. Puasa ini bukan kamu saja, tapi orang dulu juga tak suruh puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu. Jadi puasa ini bukan sampean aja yang disuruh. Seluruh manusia dari zaman bahula itu disuruh puasa. Makanya puasa ini ibadah yang paling terkenal. Karena puasa ini ibadah kuno, kurikulum lama. Ibarat sekolah, kurikulum yang nggak pernah hilang itu berhitung. Matematika itu nggak pernah hilang kurikulumnya. Puasa itu juga sama, kurikulum kehidupan yang nggak pernah dihilangkan oleh Allah. Semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Adam itu puasa juga. Sehari di bulan tanggal 13, 14, 15 rembulan itu puasa. Terus 27, 28, 29 akhir bulan namanya puasa Ayyamus Sud. Kalau hari terang puasa Ayyamul Bid. Nabi Idris juga puasa. Dikenal dengan puasa tanpa nyawa, bila roh. Makanan tidak ada nyawanya, tanpa ikan, nasi mutih nih cara orang sekarang. Nabi Dawud juga puasa, sehari iya sehari enggak. Nabi Musa sebelum naik gunung Tursina puasa. Nabi Ibrahim puasa. Nabi Isa diajari puasa. Nabi Muhammad juga masih diajari puasa. Dan Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu. Makanya puasa ini dikenal semua manusia, bahkan semua agama kenal puasa. Itu uniknya puasa. Dulu ada agama kuno, sekarang punah agama itu. Namanya agama Zoroaster. Nabinya Zarathustra, ajarannya nihilisme. Itu puasa. Orang Hindu juga disuruh puasa. Jadi Hindu juga mengenal puasa, namanya upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Untuk persiapan moksa. Moksa itu mati terbaik ala Hindu. Hilang raga dan sukmanya. Hanya bisa dilakukan oleh orang Brahmana. Makanya karena upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Makanya ketika Islam datang membawa tradisi nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, namanya Syahrus Siam, kok seperti upawasa. Maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa. Jadi kalau sampean pengen tahu kenapa Ramadan kok disebut bulan puasa, karena dulu ada namanya upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Makanya kemudian Syahrus Siam disebut bulan puasa, karena dulu upawasa. Orang Buddha itu juga pelajaran puasanya ada. Ketika ingin mendapatkan kesempurnaan menuju nirwana, itu puasa di bawah pohon bodhi, pakai kain selempang, tidak pakai daleman. Itu waktunya tidak terbatas sampai mendapat pencerahan. Agama besar Yahudi juga puasa. Kalau peringatan Yom Kippur mereka puasa. Nasrani juga diajari puasa. Kalau hari Jumat Agung menjelang Paskah juga puasa. Jadi hampir semua agama itu kenal puasa. Karena apa? Ini syariat kuno. Makanya ndak usah heran kalau ada puasa. Orang Indonesia ini hobi kalau yang namanya puasa. Makanya variasi puasa terbanyak itu di sini. Ada puasa makan pupus daun namanya ngidang. Ada puasa mangan polo pendem yang di bawah tanah namanya ngerowot.
ada puasa diem macam bisu, variasi puasa itu macam-macam itu di sini. Dan bagi orang Nusantara dan orang dunia, puasa ini menempati sejarah tersendiri. Hampir seluruh cerita besar itu bermula dari puasa. Rasulullah mendapatkan wahyu setelah puasa, naik turun gunung di Gua Hira hampir dilakukan selama 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan ma'rifatullah itu setelah puasa 25 tahun di padang pasir, dibimbing Syekh Mubarak Al-Majzumi, jadi Sultanul Aulia. Di Jawa Sunan Kalijaga rojone berandal bisa jadi wali karena puasa 3 tahun. Sunan Geseng itu tadinya cuma tukang ngambil kelapa itu, tapi kuat puasa 3 tahun, baca Ya Hayyu Ya Qayyum, itu bisa lari di atas air dan bisa meneruskan perjuangan Sunan Kalijaga. Saridin disuruh puasa sama Sunan Kudus, kalau kamu mau jadi penerusku yang hebat, puasa 3 tahun di atas pohon kelapa, baca Allahu Akbar, dilakukan 3 tahun, jadi pengganti para wali, namanya Syekh Jangkung. Akhirnya Saridin, wong Pati pasti kenal itu. Jadi sejarah besarnya puasa, jangan sembrono. Nah, itu makanya dulu jalan puasa ini banyak ditempuh oleh nenek moyang kita. Lu puasa ini menghasilkan energi yang luar biasa. Ini yang kadang manusia akhir nggak ngerti. Ulet itu kalau pengen terbang dia puasa, jadi kepompong, ngepompong dulu, baru terbang jadi kupu. Ini puasa ini menempati ranking tersendiri. Makanya orang-orang tua dulu hobi yang namanya puasa itu. Kalau punya hajat atau besar, puasa deh, puasa hasil. Itu caranya Allah. Dari dulu manusia dikasih senjata yang luar biasa, namanya puasa. Gitu. Nah inilah ya, jadi ini dari zaman kuno. Makanya orang itu kalau puasanya rajin, kuat, nggak takut apa-apa, sehat. Nah sekarang manusia ini dengan puasa takut. Cuman puasa kita ini berbeda. Kalau puasa yang diajarkan oleh Allah ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah menghadapkan wajah kemanapun, merasa diawasi oleh Allah. Itu. Oh ini. Nah, makanya orang bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, karena kemanapun merasa melihat Allah. Lah kenapa kalau merasa melihat Allah, merasa dilihat Allah, merasa diawasi Allah kok harus puasa? Ya memang itu caranya. Nafsunya harus diturunkan. Lah nafsu diturunkan dengan cara puasa. Makanya orang kalau puasanya ini kuat, nafsu egonya tuh turun. Sebab apa? Orang kalau sudah egonya turun, apa-apa bisa melihat Allah. Ayam naik masjid, itu orang kalau egonya turun, ayam naik masjid, alhamdulillah, masya Allah ada ayam naik masjid, syukur ya Allah terima kasih. Kenapa? Karena kiai akhirnya bisa mempraktekkan bagaimana membersihkan tele ayam dari atas masjid. Ilmu yang demikian sulit membersihkan tele ayam dari atas masjid bisa dipraktekkan karena ada ayam naik masjid. Nah kalau nggak ada ayam naik masjid nggak bisa dipraktekkan karena kiai tidak boleh bawa telek ke atas masjid. Jadi alhamdulillah ilmu bisa dipraktekkan karena barokah pitik. Makanya hati-hati, nafsu itu mengingkari Allah. Jadi ini makanya orang kalau puasanya kuat-kuat, ini nafsunya turun, kemanapun kembali kepada Allah. Nah itu loh, maka la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Lah makanya nafsu ini kalau udah turun, hidup jadi enak, indah. Makanya
Kita ini kalau orang-orang yang sudah bertakwa enak, lihat apapun kembali kepada Allah. Makanya orang nafsunya turun ya nggak ribet. Lah orang-orang yang sudah mengembalikan semua kepada Allah enak, nggak ribet, biasa aja orang. Hidup itu indah. Jadi orang itu kalau sudah mengembalikan semua kepada Allah nyaman, udah nggak ribet. Maka semua kembalikan aja deh kepada Allah. Nah ini syaratnya apa? Nafsunya turunkan minimal dengan mengurangi makan. Kita bisa berlatih untuk menghadirkan dalam setiap kehidupan merasa ada Allah. Loh ya inilah, nah ini yang bisa kita ambil dari yang namanya puasa itu jadi jalani puasa dengan sukacita. Nah inilah makanya semoga ini mengingatkan kita semua tentang puasa. Karena puasa ini kama kutiba alal ladzina min qablikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.